Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya tulab, kaifa halukum jami'an? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayuhat tulabul aiza, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bahasa Arab mengenai isim mudzakkar dan juga isim muannas. Meskipun hari ini kita belajar secara online, Bapak harap kalian tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam mencari ilmu atau mempelajari suatu ilmu ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, insya Allah kita akan membahas mengenai isim mudzakkar dan juga isim muannas. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar atau kalian pernah tahu apa itu isim mudzakkar dan juga isim muannas? Nah, bagi kalian yang belum tahu, maka video hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum masuk ke pembahasan, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu setelah mempelajari materi hari ini, Bapak harap kalian bisa menjelaskan perbedaan antara isim mudzakkar dan juga isim muannas. Kemudian tujuan yang kedua, kalian itu bisa menyebutkan tanda-tanda muannas. Dan yang terakhir, kalian semua bisa membedakan contoh dari isim mudzakkar dan juga isim muannas. Kita masuk ke pembahasan materi. Apa itu isim mudzakkar dan juga isim muannas? Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, sedangkan isim muannas itu kebalikannya. Isim muannas itu isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Nah, itu. Jadi isim mudzakkar dan muannas ini kebalikan gitu antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, kemudian isim muannas ini juga memiliki beberapa tanda. Perlu kalian ketahui bahwa seluruh isim itu adalah isim mudzakkar. Tetapi kenapa bisa disebut isim muannas? Karena terdapat beberapa tanda. Nah, untuk tanda-tandanya itu nanti kita akan bahas nanti. Next. Nah, contoh isim mudzakkar dan juga isim muannas. Tadi sudah Bapak katakannya bahwa isim mudzakkar itu isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Kita masuk kepada contoh supaya kalian bisa memahami dan juga membedakan antara isim mudzakkar dan juga isim muannas. Nah, contoh yang pertama dari isim mudzakkar itu adalah Muhammadun. Muhammadun. Kenapa Muhammad itu dikatakan isim mudzakkar? Karena Muhammad ini adalah nama orang. Kemudian jenisnya itu laki-laki dan tidak memiliki tanda. Tadi seluruh isim itu adalah mudzakkar terkecuali yang mempunyai tanda. Kemudian contoh yang kedua, kolamun. Kenapa kolamun masuk kepada isim mudzakkar? Karena kolamun ini tidak memiliki tanda. Nah, gitu. Kemudian hisonun. Hisonun ini juga sama. Hisonun ini tidak memiliki tanda muannas sehingga menyebabkan semua ketiga contoh ini disebutkan isim mudzakkar. Kemudian contoh isim muannas. Isim muannas itu adalah isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan dan mempunyai tanda-tandanya itu. Contohnya dari isim muannas itu adalah Fatimatun, Mistorotun. Kenapa Fatimah disebut contoh dari isim muannas? Karena Fatimah ini yang pertama nama orang yang berjenis perempuan.
gitu. Kemudian Fatimah ini juga memiliki tanda yaitu tamar butoh, sehingga menyebabkan dapat disebutkan isim mu'anas. Dan juga mistoratun ini kenapa disebut isim mu'anas tidak mudzakkar? Karena mistoratun ini memiliki tanda mu'anas yaitu tamar butoh. Jadi gitu teman-teman untuk pengertian dan juga contoh dari isim mudzakkar dan juga mu'anas. Nah, selanjutnya supaya Bapak bisa memudahkan untuk kalian memahami materi hari ini, Bapak akan mengasih skema gitu. Isim dalam bahasa Arab terbagi kepada dua, mudzakkar dan juga mu'anas. Mudzakkar itu untuk isim yang berjenis laki-laki, kemudian mu'anas itu isim yang untuk berjenis perempuan. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda-tanda isim mu'anas. Jadi tanda-tanda isim mu'anas itu ada 3. Yang pertama itu tamar butoh. Tamar butoh, kalian tahu kan tamar butoh ya, yang berbentuk gini nih, tamar butoh seperti H kecil, H besar. Kemudian yang kedua alif maksuroh, tanda yang kedua, tanda mu'anas yang kedua itu adalah alif maksuroh. Tandanya itu seperti huruf ya. Kemudian tanda mu'anas yang ketiga adalah alif mamdudah. Ada alif dan juga hamzah. Nah, itu semua merupakan tanda-tanda mu'anas. Jadi ketika ada isim yang kemasukan huruf-huruf atau tanda-tanda seperti tamar butoh, alif maksuro, alif mamdudah, maka isim tersebut bisa dinamakan adalah isim mu'anas gitu. Kita masuk kepada contoh. Tanda yang pertama, tanda tamar butoh mu'anas marbutoh yang pertama yaitu majallatun. Kenapa majalah disebut isim mu'anas? Sebab dalam kata majalatun tersebut ada tanda mu'anasnya. Mana tanda mu'anasnya? Yaitu tamar butoh gitu. Kemudian contoh yang kedua, tanda yang kedua alif maksuroh. Kita ambil contoh kubro dan juga salwa. Kenapa kubro disebut isim mu'anas tidak mudzakkar? Karena dalam kalimat kubro atau salwa itu terdapat tanda-tanda mu'anas. Mana tanda mu'anasnya? Yaitu tanda mu'anasnya adalah alif maksuroh. Seperti huruf ya, itu merupakan tanda dari mu'anas. Kemudian tanda yang ketiga itu adalah alif mamdudah. Alif mamdudah itu seperti hamzah, alif dan juga hamzah. Contohnya, Bapak mengambil kalimat salma, kata samaun dan juga baidoun. Kenapa sama dan baido termasuk isim mu'anas? Karena dalam kata sama dan baido itu terdapat tanda mu'anas. Tanda mu'anasnya yaitu alif dan juga hamzah. Itu. Jadi cara membedakan antara isim mudzakkar dan juga isim mu'annas itu, isim mudzakkar mah isim yang berjenis laki-laki dan tidak mempunyai ketiga tanda tersebut seperti tamar butoh, alif maksuroh dan juga alif mamdudah. Sedangkan mu'anas itu adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan dan memiliki beberapa tanda. Tanda yang pertama yaitu tamar butoh, tanda yang kedua alif maksuroh, dan tanda yang ketiga adalah alif mamdudah. Nah, itu merupakan tanda-tanda mu'anas. Perlu kalian ketahui tadi ya, harus kalian garis bawahi bahwa seluruh isim itu adalah isim mudzakkar terkecuali terdapat tanda-tanda ketiga tersebut, maka bisa disebut isim mu'anas. Nah, Bapak harap setelah kalian mendengarkan pembahasan materi isim mudzakkar dan juga mu'anas ini,
Bapak harap kalian bisa memahami dan juga mempraktikkan, membedakan dan bisa memberikan contoh masing-masing ya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ingin kalian membuat contoh 5 isim mudzakkar dan juga 5 isim muannas. Nanti kumpulkan lewat, nanti kalian bisa ngisi di kolom komentar ya. Terima kasih. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.